Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Bagus Vlog. Gimana kabarnya buat teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran ya. Baiklah, untuk kali ini saya akan membuat video reaction lagi. Video apa reactionnya? Tonton sampai habis nanti, tapi jangan lupa ya buat di subscribe channel saya dengan cara ditonton sampai habis biar kita tidak gagal paham. Jangan di skip. Seperti apa videonya. Untuk video kali ini saya mendapat video dari sebuah channel yang berjudul sebagai berikut. Nah, ini dia judulnya. Kita saksikan sama-sama ya. Baiklah, tidak usah nunggu lama-lama, kita mulai dari sekarang. Kemlu siapkan pesawat khusus pulangkan 185 TKI rentan dari Malaysia. Sama-sama. Kementerian Luar Negeri akan menyiapkan pesawat khusus untuk memulangkan 185 tenaga kerja Indonesia rentan dari Malaysia pada Agustus mendatang. Rencananya kami akan mengirim pesawat khusus dari Kuala Lumpur ke Jakarta pada 4 Agustus mendatang. Hari Kamis, kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (MUI) Yudha Nugraha kepada wartawan Jakarta Pusat Jumat 29 Juli malam. Ia kemudian melanjutkan sebanyak 185 yang akan kita pulangkan dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta. Kelompok rentan ini diantaranya para lansia, anak-anak, perempuan hamil, dan orang-orang yang menderita sakit parah. Rencana pemulangan para TKI muncul usai pemerintah Indonesia mengetahui terjadi over capacity atau kuota terlebih di detensi Malaysia sehingga Kemlu mempercepat proses pemulangan itu. Kondisi buruh migran Indonesia di tahanan imigrasi Malaysia menjadi sorotan usai koalisi buruh migran berdaulat merilis laporan bertajuk seperti neraka kondisi pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia. Dalam laporan itu tertuang kondisi kesehatan buruh, pengalaman penyiksaan, dan bahkan buruh migran yang keguguran. Mereka juga menyoroti kondisi detensi yang minim, sanitasi, dan overcrowded. Menanggapi laporan itu, Konsulat Jenderal RI di Kinabalu dan KJRI Tawau menemui pihak imigrasi Sabah dan pemeriksa pusat penahanan. Usai memeriksa, mereka menilai terdapat kapasitas berlebih di pusat pertahanan itu. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan mempercepat proses pemulangan para WNI. Pada Juli lalu tercatat 293 buruh migran RI dipulangkan ke Indonesia. Secara keseluruhan tercatat sekitar 4.300 buruh migran asal RI yang ada di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Di Sabah terhitung 440 buruh migran di 4 depot. Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care Anis Hidayah meminta pemerintah terus melakukan evaluasi secara cermat kerangka aturan kerjasama pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI atau tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Menurut Anis, kerjasama di antara kedua negara seharusnya dilakukan dengan mengusung asas saling menghormati dan menghargai. Sejauh mana titik-titik resiprositas atau saling menguntungkan kerjasama yang dibangun oleh kedua negara ini, sehingga Malaysia tidak arogan terus, kata Anis saat dihubungi Kompas.com Senin 20 Juli 2022. Anis menilai keputusan pemerintah yang menghentikan sementara pengiriman PMI atau TKI ke Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu sudah tepat. Sebab Indonesia menilai Malaysia melanggar nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU tentang proses pencatatan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Menurut Anis, pemerintah Malaysia seharusnya tidak melanggar nota kesepahaman yang sudah ditandatangani. Anis menilai sikap Malaysia yang tetap menggunakan sistem perekrutan di luar yang sudah disepakati seolah sebagai bentuk arogansi. Karena dia selalu merasa kita yang tergantung dengan Malaysia, padahal kedua negara ini kan saling membutuhkan, kerjasamanya saling menguntungkan, ujar Anis. Ini yang perlu dibuat bagaimana bilateral setara, saling memberikan keuntungan sehingga saling menghormati satu dengan yang lain. Mau antara pemerintah RI dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia pada 1 April 2022. Penandatanganan disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Nota kesepahaman itu merupakan pembaruan kesepakatan dan mekanisme penempatan PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia yang sudah ada. Selain itu, nota kesepahaman tersebut memuat penempatan PMI hanya dilakukan melalui sistem penempatan satu kanal atau one channel system. Akan tetapi pasca penandatanganan MOU, Malaysia ternyata masih menggunakan sistem di luar SPSK, yaitu sistem Met Online atau SMO. Sistem SMO menempatkan pekerja migran secara langsung dengan mengubah visa kunjungan menjadi visa kerja, termasuk bagi pekerja asal Indonesia. SMO yang berjalan ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia sendiri melalui Jabatan Immigration Malaysia. Indonesia menilai sistem SMO membuat kondisi pekerja migran semakin rentan dan membuat pemerintah Indonesia tidak mempunyai data rinci terkait PMI atau TKI di Malaysia. Hal itu membuat pemerintah RI sulit memberikan perlindungan kepada PMI saat menghadapi berbagai persoalan. Misalnya penahanan paspor oleh majikan, pemotongan gaji, dan tidak adanya kontrak kerja.
Sebab jika seorang pekerja migran dinyatakan ilegal dan mengalami perlakuan buruk dari majikannya, maka posisi mereka sangat lemah di hadapan sistem hukum Malaysia. Menurut catatan, ada 1,6 juta PMI prosedural di Malaysia yang bekerja di sektor perkebunan, pabrik dan domestik, yakni sebagai pekerja rumah tangga. Merujuk data Bank Indonesia, jumlah kiriman uang PMI dari Malaysia sebelum pandemi berkisar 3 miliar US dollar atau setara dengan 40 triliun rupiah per tahunnya. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menyaksikan pernyataan Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin yang mengatakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia tidak berdampak karena negara itu bisa mencari kebutuhan pekerja dari banyak negara lain. Wahyu menilai pernyataan tersebut kontradiktif dengan yang terjadi di lapangan. Pasalnya tingkat ketergantungan Malaysia atas pekerja asal Indonesia sudah sangat tinggi. Bagaimanapun juga pekerja Indonesia paling diminati pemberi kerja di sana, ujarnya ketika dihubungi Sabtu 16 Juli 2022. Salah satunya, kata Wahyu, karena pekerja asal Indonesia punya keunggulan komparatif dibanding negara lain. Misalnya sama-sama mengerti bahasa Melayu dibandingkan negara lain, di samping budaya dan keseragaman lain. Ia menjelaskan saat ini Malaysia kekurangan 1,2 juta tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang besar ini sangat mendesak, apalagi Malaysia kini tengah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi. Adapun pekerja di sektor perkebunan, terutama sawit dan pekerja domestik, menurut Wahyu adalah yang paling banyak dibutuhkan di negeri jiran tersebut. Karena tingginya kebutuhan pekerja migran asal Indonesia ini, menurut Wahyu, pemerintah harus konsisten menegaskan komitmen Malaysia untuk mematuhi MOU yang sudah disepakati kedua negara. Ia juga berharap ini menjadi momen untuk menekan Malaysia agar sistem Med Online atau SMO tidak lagi dilegalkan demi kebaikan pekerja migran Indonesia. Ia menjelaskan saat ini Malaysia kekurangan 1,2 juta tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang besar ini sangat mendesak, apalagi Malaysia kini tengah berupaya mempercepat ekonomi. Adapun pekerja di sektor perkebunan, terutama sawit dan pekerja domestik, menurut Wahyu adalah yang paling banyak dibutuhkan di negeri jiran tersebut. Karena tingginya kebutuhan pekerja migran asal Indonesia ini, menurut Wahyu, pemerintah harus konsisten menegaskan komitmen Malaysia untuk mematuhi MOU yang sudah disepakati kedua negara. Ia juga berharap ini menjadi momen untuk menekan Malaysia agar sistem Med Online tidak lagi dilegalkan demi kebaikan pekerja migran Indonesia. Saya kira kalau pemerintah kita konsisten, moratorium itu benar-benar dijaga. Perbatasan juga dijaga atau tidak bocor. Saya kira ini harusnya efektif untuk mendesak Malaysia agar berkomitmen pada MOU. Setidaknya mengandalkan Med Online lagi atau sistem itu tidak lagi dilegalkan. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Malaysia mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Setelah Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke negeri itu, industri sedang pulih dan memenuhi permintaan. Tenaga kerja asing dari Indonesia sangat dibutuhkan, terutama di sektor konstruksi dan perkebunan, kata Direktur Eksekutif Mikhi Saud Ceah kepada Free Malaysia Today Jumat 15 Juli 2022. Ceah menekankan bahwa masalah kekurangan tenaga kerja domestik sangat penting dan berdampak buruk pada pendapat negara meskipun ada permintaan ekspor. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin merespon keputusan Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI untuk sementara waktu. Saat itu Malaysia disebut bisa merekrut pekerja asing dari banyak negara lain, termasuk diantaranya dari Bangladesh. Kami memiliki banyak orang asing yang bekerja di sini dan kami memiliki 15 negara lainnya untuk dipilih, kata Hamzah dikutip dari Free Malaysia Today Jumat 15 Juli 2022. Moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ini buntut pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani kedua negara. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MOU untuk menerapkan sistem satu kana atau one channel system pada 1 April 2022. Nah, itu tadi videonya. Semoga teman-teman semua bisa paham apa isi videonya ya. Terima kasih buat semuanya. Tetap dukung video dari saya dengan cara like, share, serta komen-komennya ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.